Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Pengelolaan Pendidikan yang beranggotakan saya Silvi Eliana dan teman saya Grandis Rahmatika Maulia dan Quratul Ayun Maulida Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan peserta didik. Untuk materi yang pertama adalah tentang pengertian peserta didik. Nah, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Nah, peserta didik ini merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Nah, peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan objek pendidikan tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah tentang pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan peserta didik dari awal masuknya peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari lembaga pendidikan tertentu. Nah, hal ini untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memerlukan pengelolaan dari berbagai aspek, salah satunya yaitu pengelolaan peserta didik. Pengelolaan berarti kegiatan yang dilakukan didasarkan atas aturan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah tujuan pengelolaan peserta didik. Tujuan pengelolaan peserta didik adalah untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik dengan maksud agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, sedangkan tujuan khusus pengelolaan peserta didik yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik siswa dan untuk mengembangkan dan menyalurkan kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik serta untuk menyalurkan aspirasi harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik yaitu sebagai wahana peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diperuntukkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki tanpa mengalami kendala atau hambatan. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Dalam fungsi ini, peserta didik mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua serta keluarganya, atau dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dalam fungsi ini berguna untuk peserta didik dapat tersalur hobi dan kesenangan dan minat bakatnya. Yang keempat yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Fungsi ini diperuntukkan untuk peserta didik dapat sejahtera dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan sekolah merupakan langkah awal, yaitu penetapan peserta didik yang dibutuhkan oleh sekolah, yang meliputi jumlah peserta didik yang akan diterima dalam sekolah tersebut. Yang kedua, menyusun apa saja program kegiatan kesiswaan. Selanjutnya adalah rekrutmen peserta didik. Ini adalah bentuk upaya yang dilakukan sekolah untuk menarik atau memikat para calon peserta didik untuk bersekolah di lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu seleksi peserta didik.
Seleksi peserta didik ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik yang mendaftar dalam sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, orientasi. Orientasi ini merupakan kegiatan yang mana peserta didik baru atau peserta didik yang sudah diterima yang mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat pendidik akan menerima ilmu dan pembelajaran tersebut. Hal ini mencangkup lingkungan fisik lembaga tersebut seperti halaman sekolah, aula, gedung olahraga, laboratorium, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran, peserta didik akan lebih dulu ditentukan dan dikelompokkan, yakni dalam sistem kelas. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya untuk melakukan kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mendapatkan pengalaman belajar untuk berkala di masa depan. Untuk memperoleh pengalaman, peserta didik harus melakukan berbagai macam kegiatan. Selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Dalam hal ini bertujuan untuk memantau hasil atau atas perkembangan peserta didik selama bersekolah di sebuah lembaga. Pencatatan dan pelaporan ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan sebuah lembaga untuk memberikan kegiatan atau bimbingan yang dapat meningkatkan atau mengembangkan kemampuan ruang lingkup peserta didik yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Pada proses kelulusan yaitu merupakan tahap akhir dalam proses manajemen peserta didik. Kelulusan juga merupakan sebuah pernyataan sebuah lembaga tentang telah dinyatakan selesainya studi atau masa belajar peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh rangkaian proses pendidikan, peserta didik layak untuk diberi surat atau sertifikat, yang umumnya lebih dikenal dengan nama ijazah. Berikut merupakan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, keseluruhan manajemen sekolah harus memiliki visi dan misi yang sama, begitu juga dengan tujuan sekolah. Penempatan manajemen peserta didik ditempatkan pada kerangka manajemen sekolah, tidak boleh ditempatkan di luar sistem sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan harus sesuai dengan visi dan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam, latar belakang, watak, dan potensi yang berbeda. Perbedaan di antara peserta didik tidak diarahkan pada konflik, akan tetapi justru untuk mempersatukan dan saling memahami dan menghargai antar peserta didik. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Di sini diperlukan sebuah kerjasama yang baik dan harmonis antara pembimbing dan atau yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, di mana kemandirian tersebut dapat memotivasi anak tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian yang keenam, segala kegiatan yang diupayakan oleh manajemen peserta didik harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun bagi masa depannya. Kemudian, sumber daya pendidikan adalah sesuatu yang dipergunakan dalam menyelenggarakan pendidikan yang meliputi 6 hal. Yang pertama ada administrasi peserta didik, yang kedua ada administrasi tenaga pendidik, kemudian yang ketiga ada administrasi keuangan, yang keempat ada administrasi sarana prasarana, yang kelima ada administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang keenam ada administrasi layanan khusus. Perencanaan peserta didik. Langkah pertama yakni perencanaan terhadap peserta didik yang meliputi kegiatan. Ada kegiatan analisis kebutuhan peserta didik yang dimana di dalamnya
terdapat kegiatan merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Kemudian menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Kemudian rekrutmen peserta didik adalah sebuah pencarian atau menentukan peserta didik yang nantinya akan bersekolah di sebuah lembaga pendidikan. Berikut langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah yang pertama, membentuk panitia penerimaan siswa baru yang terdiri dari guru, staf tata usaha, dan dewan sekolah atau komite sekolah. Kemudian selanjutnya yakni pembuatan dan pemasangan pengumuman penerima peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Yakni yang pertama, seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah yang pertama melalui tes atau ujian, baik secara tertulis maupun lisan, yaitu tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik atau tes keterampilan. Yang kedua, melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik. Kemudian yang keempat, orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan pengenalan terhadap situasi dan kondisi sekolah yang akan ditempati peserta didik. Kemudian yang kelima, yakni penempatan kelas peserta didik, yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu atau peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. Kemudian yang keenam, pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik. Adapun pencatatan yang diperlukan untuk mendukung data mengenai peserta didik adalah yang pertama, buku induk. Buku induk peserta didik berisi catatan tentang peserta didik yang masuk di sekolah tersebut. Kemudian buku clipper digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Kemudian ada daftar presensi digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Kemudian yang keempat, daftar catatan pribadi seperti berisi tentang data setiap para peserta didik beserta riwayat keluarganya. Kemudian ada pembinaan peserta, yakni adalah layanan bimbingan dan konseling atau BK. Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap peserta didik agar berkembangnya peserta didik menjadi optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap. Kemudian yang kedua, layanan perpustakaan. Dibutuhkan layanan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan reaktif melalui koleksi bahan pustakaan. Keberadaan perpustakaan sangat penting untuk mendukung budaya literasi membaca peserta didik. Kemudian yang ketiga, layanan kantin. Kantin dibutuhkan di setiap sekolah agar kebutuhan anak tetap terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis tersedia sehingga kesehatan anak terjamin selama bersekolah. Kemudian layanan yang keempat yakni layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Kemudian program UKS sebagai berikut: mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Kemudian yang kelima, layanan transportasi. Yang keenam, yakni layanan transportasi sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Penyelenggaraan transportasi sebagainya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Kemudian ada evaluasi kegiatan peserta didik. Tujuan dari evaluasi kegiatan yakni yang pertama, mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, memungkinkan peserta didik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat. Kemudian yang ketiga, merangsang kegiatan peserta didik. Yang keempat, menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan belajar peserta didik. Yang kelima, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang keenam, untuk memperbaiki mutu pembelajaran, cara belajar, dan metode mengajar.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.